Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sylvia Kartikasari, NIM H02218011 semester 6 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan membahas masih sekitar topik tentang pengendalian kualitas statistik proyek untuk UAS. Pada kali ini saya akan mengangkat studi kasus dengan metode yang berbeda, yaitu tentang analisis peta kendali T-kuadrat Hotelling dan peta kendali Generalized Variance pada pupuk ZA studi kasus PT Petrokimia Gresik. Untuk pembahasan yang akan saya bahas pada studi kasus kali ini yaitu ada 7 poin. Yang pertama tentang sampel data, yang kedua tentang asumsi keacakan data, yang ketiga tentang asumsi distribusi multivariat normal, yang keempat tentang uji KMO dan uji korelasi Bartlett, yang kelima yaitu perhitungan peta kendali T kuadrat Hotelling dan Generalized Variance, yang keenam yaitu poin membahas tentang diagram Ishikawa, yang ketujuh yang terakhir tentang analisis kapabilitas proses. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya paparkan pada setiap poin-poin. Untuk yang poin pertama tentang sampel data. Untuk sampel data pada studi kasus ini, data yang saya angkat yaitu pada penelitian ini data-data yang digunakan merupakan data variabel dari bahan-bahan pupuk ZA1 yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik dengan variabel yang digunakan antara lain nitrogen untuk X1, air untuk X2, kristal Fa untuk X3, dan kristal plus 30 US untuk X4. Pada tabel 1 ini, data hasil pengamatan dengan pengambilan sampel sebanyak 1-85 dengan X1, X2, X3, dan X4. Untuk selanjutnya, setelah melakukan sampel data, yaitu pada poin 2 tentang asumsi keacakan data. Bagaimana dengan perhitungan untuk asumsi keacakan data tersebut akan saya jelaskan untuk slide selanjutnya. Untuk keacakan data sendiri, pengujian keacakan data dapat dilakukan dengan menggunakan rantes dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya, data terambil secara acak. Untuk H1-nya, data tidak terambil secara acak. Saya melakukan pengujian pada Minitab 18, didapatkan hasil output pada tabel gambar 2 ini. Untuk gambar 2 ini didapatkan hasil semua nilai p-value bernilai lebih dari 5% atau 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau data terambil secara acak. Kenapa dia data diambil secara acak? Karena nilai p-value untuk clustering, picture, trend, dan oscillation yaitu lebih dari 5% atau 0,05. Karena dia sudah memenuhi asumsi keacakan data, untuk selanjutnya pada poin 3 yaitu tentang asumsi distribusi multivariat normal. Untuk ini akan saya jelaskan perhitungannya pada poin asumsi distribusi multivariat normal, yaitu terdapat asumsi lain yang perlu dipenuhi, yaitu data yang digunakan harus berdistribusi multivariat normal dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0, data berdistribusi multivariat normal. Untuk H1-nya, data tidak berdistribusi multivariat normal. Dengan menggunakan makro Minitab, pada perhitungan yang saya lakukan di Minitab 18, didapatkan hasil T sebesar 0,505882 dan scatter plot atau plot kenormalan data sebagai berikut. Pada gambar 3 ini didapatkan scatter plot data yang linier rapat lurus ke atas, dan karena nilai T lebih dari 50% atau 0,5 yaitu sebesar 0,055058882, maka H0 diterima dan disimpulkan bahwa data berdistribusi multivariat normal. Karena telah melakukan distribusi multivariat normal dan datanya ternyata berdistribusi multivariat normal, maka selanjutnya pada poin keempat akan saya lakukan uji KMO dan uji korelasi Bartlett. Untuk uji KMO dan uji korelasi Bartlett di sini, saya akan memaparkan yaitu dilakukan uji kecukupan data atau KMO dan uji korelasi Bartlett.
Untuk pengujian signifikansi korelasi diberikan hipotesis sebagai berikut. H0 tidak terdapat korelasi antar variabel, H1 terdapat korelasi antar variabel. Di sini saya melakukan perhitungan pada SPSS 25. Hasil outputnya ada pada gambar 4 ini. Berdasarkan gambar 4, didapatkan nilai KMO lebih dari 50%, 0,5, maka dapat dikatakan data cukup untuk dianalisis. Karena data cukup untuk dianalisis, kita selanjutnya melihat nilai signifikansi. Signifikansinya Bartlett itu lebih dari 5% atau 0,05, maka H0 gagal tolak atau tidak terdapat korelasi antar variabel. Tetapi pada penelitian ini kita akan asumsikan bahwa terdapat korelasi antar variabel. Setelah melakukan uji KMO dan uji korelasi Bartlett, selanjutnya kita akan menganalisis yaitu pada peta kendali T kuadrat Hotelling dan generalized variance pada poin 5 ini. Pada peta kendali T kuadrat Hotelling dan generalized variance, di sini selanjutnya kita dilakukan proses pengendalian kualitas dengan peta kendali multivariat. Terdapat peta kendali yang akan digunakan yaitu peta kendali T Hotelling dan peta kendali generalized variance. Berikut ini merupakan hasil output dari perhitungan peta kendali tersebut pada Minitab. Berdasarkan gambar 5, didapatkan peta kendali T kuadrat Hotelling pada diagram di atas ini menunjukkan nilai UCL 22,21 dan median 5,17. Sedangkan pada peta kendali generalized variance pada diagram di bawah ini menunjukkan nilai UCL sama dengan 2,313 dan LCL-nya 0 dengan S mutlaknya yaitu sebesar 1,021. Dapat dilihat juga bahwa kedua peta kendali ini tidak ada sampel yang out of control, maka dapat dikatakan bahwa sudah terkendali semua baik secara mean dan variance gitu. Dikarenakan peta kendali sudah terkendali semua, maka untuk poin selanjutnya yaitu diagram Ishikawa. Untuk pada poin diagram Ishikawa ini, saya akan memaparkan yaitu untuk mengetahui faktor penyebab pupuk yang tidak memenuhi standar kualitas atau kualitas rendah, maka akan dilakukan analisis yang kemudian akan disajikan pada diagram Ishikawa. Untuk diagram Ishikawa ini, saya melakukan perhitungannya pada Minitab dan pada gambar 6 ini adalah hasil outputnya. Dapat dilihat pada gambar 6, evaluasi untuk diagram Ishikawa adalah perbaikan beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan tersebut, yaitu terdapat pada poin personal, material, metode, dan mesin. Berdasarkan hasil analisis pada diagram Ishikawa, yaitu untuk personel terdapat operator yang kurang teliti karena sedang tidak enak badan dan operator baru yang masih belum berpengalaman. Pada material ini, terdapat pupuk basah dan tidak ada bahan baku, dengan demikian pabrik bahan baku sudah. Untuk metode, pada metode ini terdapat salah mengatur ACDC. Yang terakhir pada poin mesin, pada mesin terdapat mesin kotor dan belt conveyor atau dryer bermasalah. Dikarenakan sudah menganalisis pada diagram Ishikawa apa aja penyebab penyimpangan produk pupuknya masih lemah. Untuk yang terakhir yaitu pada poin 7 kita akan membahas tentang analisis kapabilitas proses. Untuk analisis kapabilitas proses tersebut saya akan memaparkan yaitu didapatkan hasil dilakukan analisis kapabilitas proses untuk mengetahui proses tersebut apakah berjalan secara kapabel dengan memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Analisis kapabilitas pada penelitian ini didapatkan melalui makro Minitab pada perhitungan Minitab 18 dan menghasilkan nilai CP sebesar 12,3053. Karena nilai CP yang didapatkan memenuhi ketentuan CP lebih dari 1, maka kita dapat mengambil kesimpulan yaitu maka kapabilitas proses pada penelitian yang dilakukan sangat baik. Karena pada analisis kapabilitas proses sudah dilakukan dan dia adalah sudah capable, pada pembahasan poin 1 sampai 7 telah saya bahas dan mendapatkan sebuah kesimpulan dari studi kasus yang saya angkat, yaitu berdasarkan hasil penelitian di atas maka saya dapat simpulkan
Data memenuhi asumsi terambil secara acak, berdistribusi multivariat normal, data cukup untuk dilakukan analisis, dan terdapat korelasi antar variabel. Pada proses peta kendalinya sendiri, yaitu peta T-quadrat Hotelling dan generalized variance, menunjukkan sudah terkendali. Pada diagram analisis sebab akibat atau diagram Ishikawa, diketahui beberapa faktor penyimpangan kualitas adalah faktor pada personel, material, metode, dan mesin. Berdasarkan hasil analisis pada diagram Ishikawa, yaitu untuk personel terdapat operator yang kurang teliti dikarenakan tidak enak badan dan operator baru yang masih belum pengalaman. Pada material terdapat pupuk basah dan tidak ada bahan baku, dengan demikian pabrik bahan baku shut down. Untuk metode, yaitu terdapat salah mengatur ACDC, dan terakhir pada mesin terdapat mesin kotor dan belt conveyor atau dryer bermasalah. Untuk yang terakhir, pada analisis kapabilitas proses menunjukkan bahwa kemampuan dan kinerja proses yang dilakukan sangat baik dan mampu memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Maka dari itu proses yang telah dilakukan sudah capable. Cukup sekian dari pemaparan yang saya lakukan pada uji analisis T-quadrat Hotelling dan generalized variance, dan sudah memenuhi semuanya pada studi kasus yang saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kali ini. Saya harap bisa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa selalu semangat untuk melakukan aktivitas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.